Ya, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita akhirnya ada pada pertemuan yang ke-26. Dan kita sekarang akan sampai pada penghujung, yaitu mengenai surga. Wah, jadi minggu lepas kita secara khas melihat tentang neraka. Dan saat ini tentunya tidak ngam kalau kita tidak melihat surga. Dan ini adalah pengharapan tertinggi ya bagi kita. Oke, saya akan share screen sebentar ya. Saya belum buat. Extend. Ya. Oke. Nampak? Nampak. Ya, boleh Pak. Ya, nampak. Oke. Jadi ini sekali lagi adalah pelajaran akhir, puji Tuhan. Kita akhirnya boleh maju terus. Nah, dalam pelajaran yang ke-25 atau minggu lepas, kita melihat bahwa kita yang percaya akan ke surga, sedangkan mereka yang tidak percaya akan dilemparkan ke neraka, atau orang-orang yang ada namanya di kitab kehidupan, mereka akan masuk ke surga, sedangkan maksudnya masuk seutuhnya, sudah dengan tubuh kebangkitan ya. Sedangkan mereka yang tidak percaya, mereka pun akan seutuhnya masuk ke tempat penghukuman kekal, yaitu neraka. Nah, jadi nampaknya kita yang percaya, kita akan ke surga. Wow, puji Tuhan ya, luar biasa kita ke surga. Kira-kira apa yang akan kita perbuat ketika kita berada di surga? Ini kuis tambahan ini. Apa yang ada dalam pikiran kita semua ya? Kira-kira apa yang kita akan perbuat ketika kita masuk ke surga sana? Sorry? Menyembah Tuhan ya. Oke, apa lagi? Memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Wow. Puji Tuhan. Apa lagi? Dapat hadiah. Berbahagia, happy. Oh, holiday. Oh, happy day. Wah, kita sangat happy, bahagia sekali. Amin. Apa lagi? Dapat hadiah. Oh, dapat hadiah. Wah, dapat hadiah, dapat mahkota, dapat upah yang luar biasa. Oke. Ada lagi? Tapi ya, kalau saya sudah dapat hadiah yang hebat, 10 tahun saya sangat suka hadiah itu. 20 tahun masih suka mungkin ya. Tapi kalau sudah 1000 tahun, 1 juta tahun, bagaimana ya? Peluk-peluk hadiah terus ya. Oke, ada lagi nggak? Mungkin ya? Kita juga akan makan. Apa? Mungkin kita juga akan makan. Oh, kita akan menikmati hidangan-hidangan yang luar biasa di sana ya. Wah, oke. Ada lagi? Perlu makan ke?
Ah? Perlu makan ke? Kalau makan membahagiakan, nanti kalau sudah tak makan, nanti tak bahagia di sana. Apa lagi? Mana Sania? Kira-kira apa yang ada dalam pikiran? Tidur, Pak. Tidur. Wah, kita rehat tidur ya. Waduh, ada bidadari kah di sana? Setiap seorang Tidur selama-lamanya. Apa? Pak Andrew, tak dengar tadi bagaimana? Oh, tak, saya pikir ya kita ada makan. Ada makan ya? Juga, Pak, sebab Tuhan menyediakan satu apa? Feast kan? Feast. Perjamuan untuk kita semua. Ya, ada perjamuan di sana. Anggur. Wah. Menikmati makanan di sana. Tapi apabila sudah full, kita tak perlu cari tandas, bukan? Sebab tubuh kita kan satu ciptaan yang luar biasa, yang tidak seperti sekarang ini kan. Oh, surga tak ada tandas ya? Aduh, bagaimana ya kalau ada tandas? Perlu orang cuci pula nanti. Iya. Oh, berat lah, Pak. Pak Romeo mungkin perlu repair nanti. Oh iya, Pak Romeo. Aduh. Ya, tidak ada 72 bidadari kah di sana? Lalu 72 princess juga. Apa kalau laki-laki pangeran. Wah. Jadi rebutan nanti Jadi rebutan ada. Pak, jadi rebutan, tak ramai bidadari. Iya, aduh susah lah itu memang. Ya, jadi kita ada bayangan-bayangan ya tentang apa yang kita akan perbuat di sana. Nah, Pak, tak boleh ya. dating dengan istri lagi kah? Ya itu yang saya perlu tanyakan ya. Ini bagaimana ini nanti? Oke. Nah, Saya tak kenal dah. tak kenal ya. Tapi Lazarus dengan orang kaya itu dikenal dan Abraham dikenal. Jadi masih jelas dikenal, bukan? Nah, sebelum kita lanjut, coba kita pikirkan ini juga. Bukankah sebelum kejatuhan manusia, Allah memang merancang manusia untuk tinggal duduk di bumi? Hanya apabila iblis menggoda manusia pertama itu, maka terkutuklah bumi ini. Dan ketika bumi terkutuk, terjadilah pembusukan. Muncullah semak duri. Muncullah ketakutan terhadap hewan-hewan. Sebab hewan-hewan menjadi ganas. Saling memangsa satu dengan yang lain, bahkan dapat memangsa manusia. Dan akhirnya manusia pun harus mati. Nah, kalau akhirnya manusia harus tinggal di surga, bukankah itu artinya Allah gagal dalam rancangannya? Sebab rancangan semula Allah menetapkan manusia untuk duduk di bumi. Tapi ketika manusia gagal karena godaan iblis, akhirnya bumi itu menjadi seperti sekarang. Dan kita akhirnya pikir nanti kita akan tinggal di surga. Kalau begitu, rencana Tuhan semula yang mau supaya manusia duduk di bumi tidak tidak wujud. Macam dapat digagalkan
macam dapat di-cut oleh iblis. Wah, saya pikir tidak bisa ala kala, bukan? Tapi menarik kalau kita melihat beberapa ayat ini. Pertama, di 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Oh, mengapa bukan surga ya? Tetapi langit dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Oh, wow, ada langit, ada bumi yang baru. Dan menarik sekali kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama pun, konsep langit dan bumi baru juga dibicarakan. Kita tidak bisa melihat banyak ayat, saya hanya ambil satu ayat saja yang ada di Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Wow, jadi rupanya Allah akan menyiapkan tempat bagi manusia, yaitu langit dan bumi yang baru. Jadi jelas kita akan kembali duduk di bumi yang mempunyai langit, tetapi baru ya. Bumi dan langit itu adalah bumi dan langit yang baru. Mungkin kita bertanya, macam mana bumi dan langit yang baru itu? Jawabannya adalah, itu adalah macam bumi dan langit yang dulu, yang sekarang ini. Bumi dan langit yang dulu sebelum Allah mengutuk. Sebelum Allah kutuk. Mengapa Allah kutuk? Karena masuknya dosa yang dibuat oleh manusia. Jadi, wow. Kalau begitu tentu keadaan itu akan sangat-sangat luar biasa. Bayangkan, tempat itu tidak akan ada penyakit apapun. Tempat itu tidak akan ada semak duri. Kita sekarang kalau kita tak mengguna pakaian, walaupun rumputnya sangat hijau, walaupun rumputnya sangat cantik, tapi kalau kita duduk di sana, kita boleh gatal-gatal. Tidak selesa duduk di rumput-rumput. Tetapi nanti ketika keadaan itu dibuat semula, maka mari kita ingat bahwa keadaan itu akan nyata, di mana tidak ada semak duri lagi di sana. Di sana tidak akan ada bakteri yang membuat kebusukan, sehingga tidak ada buah yang busuk. Tidak ada buah yang akan busuk. Di sana tidak ada hewan predator atau yang memangsa, yang mau membunuh, memakan. Tidak. Tapi di sana ada tanah, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewan yang sangat memperkaya kehidupan. Wow, itulah keadaan langit dan bumi baru. Bumi kita sekarang ini memang ya luar biasa. Memang luar biasa kalau kita lihat. Tapi ingat, ini adalah bumi dan langit yang sudah terkutuk. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan langit dan bumi yang belum dikutuk. Wow. Seorang yang bernama
Matthew Henry berkata begini, saya kutip, tanah itu tempat tinggal yang kering dan tandus. Hasil alaminya sekarang adalah rumput liar dan tanaman berduri. Sesuatu yang memuakkan, ingin muntah ya, atau sesuatu yang berbahaya. Apapun hasil yang dikeluarkan harus diperas darinya dengan kepandaian dan kerajinan manusia. Dulu kesuburan adalah berkatnya untuk melayani manusia. Kejadian 1 ayat 11 dan ayat 29. Dan sekarang ketandusan adalah kutuknya untuk menghukum manusia. Jadi betul kita bisa mendapatkan kebaikan dari tanah, tapi itu memerlukan usaha keras, memerlukan kepintaran kita membuat baja, menciptakan baja atau pupuk, menyiapkan sistem pengairan dan lain sebagainya, harus mencurahkan peluh untuk bisa membuat tanah itu dapat memberikan hasil yang baik. Tetapi dulu tidak perlu, semua itu tidak perlu. Dan nanti ketika konsep langit dan bumi baru, maka semua itu akan dipulihkan. Ada satu ayat yang bisa saya bacakan, yaitu Roma 8 ayat 19 sampai 22. Priska boleh baca ini? Boleh dekat. Roma 8 ayat 19 sampai 22. Ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Oke, thank you. Ya, ketika kita melihat ayat ini, di sini kita lihat bahwa rupanya penebusan Kristus juga bukan hanya menebus orang-orang percaya, tapi juga menebus bumi. Nah, mungkin kita sedikit sulit melihat dari ayat ini ya. Tapi kalau kita melihat beberapa terjemahan, ayat 19 itu, dia berkata, seluruh ciptaan menanti-nantikan saatnya Allah menyerlahkan anak-anaknya. Itu AVB. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk. Kalau dalam TB seluruh makhluk. Tapi kalau dalam AVB seluruh makhluk itu diterjemah kepada ciptaan. Jadi ciptaan ini juga sedang menantikan Allah memulihkan semula. Dan masa itu adalah masa ketika Allah menyatakan anak-anaknya. Ini berarti pada pengadilan terakhir atau pada akhir zaman ya. Jadi ketika akhir zaman itu, maka ciptaan akan dipulih semula juga. Dan ciptaan itu sampai sekarang sedang menantikan masa tersebut. Kalau dalam BIS, itu bahasa Indonesia sehari-hari, dia bilang seluruh alam menunggu dengan sangat rindu akan saatnya. Mengapa mereka menunggu? Karena saat itu juga mereka akan mengalami pemulihan juga. Dan kalau kita lihat dalam versi Inggris seperti NIV, dia juga pakai creation. English Standard Version pakai juga creation. King James Version pakai creature. Apa? Creature.
Nah, kalau dalam bahasa aslinya itu adalah ini, dan memang tepat ketika diterjemahkan seluruh ciptaan, seluruh alam. Itu tepat. Berarti kita lihat di sini bahwa langit dan bumi kita ini akan dibaharui semula. Akan dibaharui semula. Dan itu yang akan Allah sediakan kepada orang-orang tebusannya. Saya ingin kutip lagi dari seorang pakar yang sering saya kutip juga, Simon Kistemaker, dalam bukunya Tafsiran Wahyu. Dia berkata begini, Yohanes menegaskan bahwa langit dan bumi telah tersingkir dari hadirat Allah dan tidak ada lagi tempatnya. Tidak berarti Allah akan melenyapkan langit dan bumi lalu menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru dan tidak ada menjadi ada. Ia mengubah langit dan bumi melalui proses seperti ia mengubah orang kudus menjadi tubuh kemuliaan. Jadi kita orang kudus, ketika kita ditukar, diubah dia, kita tetap eksistensi kita, Michael ya, roh saya tetap. Tetapi Tuhan akan membuat tubuh baru, tubuh kemuliaan yang membuat orang masih kenal saya. Tetapi ada upgrade, ada ciptaan yang luar biasa di sana. Begitu juga kepada bumi ini. Bumi itu bumi yang kita kenal, tetapi ada terjadi satu perubahan yang luar biasa yang Allah buat. Nah, langit dan bumi baru berarti apa? Berarti dunia yang kita kenal sekarang ini akan berlalu dan lenyap. Sebab dalam 1 Korintus 7 ayat 31b, dia berkata, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Maksudnya, langit dan bumi baru ini tak akan sama kondisinya dengan kondisi sekarang ini. Dengan kondisi langit dan bumi yang sudah terkutuk ini. Mungkin lebih senang kalau saya kutip seorang yang bernama Anthony Hoekma. Dia juga pakar. Dia berkata begini, jika Allah harus menghapuskan seluruh kosmos atau bumi ya, yang ada sekarang ini, maka iblis akan meraih kemenangan yang besar. Sebab hal itu berarti iblis mencemari bumi atau kosmos yang sekarang ini, sehingga Allah tidak dapat berbuat apa-apa selain memusnahkannya. Tetapi iblis tidak akan meraih kemenangan semacam itu. Sebaliknya, iblis akan sepenuhnya dikalahkan. Allah akan menyatakan sepenuhnya kemenangan tersebut ketika ia memperbaharui bumi kita yang sekarang ini, di mana iblis telah menyesatkan umat manusia, dan Allah akan secara penuh menghapuskan segala akibat kelicikan iblis. Jadi kalau kita melihat kesan penebusan Yesus kepada manusia, kita tidak diciptakan ulang, ya. Kita tetap. Tapi seluruh kesan dosa yang ada pada kita tidak akan ada lagi. Tubuh kita yang baru adalah tubuh yang tidak akan ada kesan dosa lagi. Tapi kita tetap sama. Cuman yang luar biasanya adalah tubuh kebangkitan itu tidak ada kesan dosa apapun. Tubuh kebangkitan yang Allah perlihatkan dalam Alkitab adalah tubuh kebangkitan Yesus. Tubuh kebangkitan Yesus. Ya memang mungkin orang bisa pikir ya, tubuh kebangkitan Yesus itu susah dilihat. Ada orang yang berjalan di Emmaus, ketika berjalan-jalan mereka tak bisa paham. Tapi kita juga sadar bahwa ketika Yesus datang dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, mereka akhirnya kenal. Wah, guru, tubuh kebangkitan itu jelas masih dikenal.
Siapa ini? Siapa ini? Ini Michael, ini Priska, ini Lihong. Masih kenal. Murid-muridnya ketika melihat tubuh kebangkitan Yesus, mereka masih jelas melihat Yesus. Dan memang kita harus mengerti juga bahwa tubuh kebangkitan Yesus pada saat itu adalah tubuh kebangkitan yang masih ada dalam masa transisi. Sebab Yesus belum naik ke surga. Dan ketika kita lihat penjelasan Yohanes tentang Yesus ketika dia sudah dimuliakan, ya memang luar biasa. Tetapi jelas masih nampak, masih jelas dilihat. Nah, ini kesan penebusan Yesus kepada manusia, yaitu kita tidak dicipta semula dari baru sekali. Tidak. Kita dibaharui saja. Jelas seluruh kesan dosa tidak akan ada lagi pada kita. Nah, demikian juga kepada alam semesta dan isinya. Tak diciptakan baru sama sekali. Tapi seluruh kesan dosa terhadap langit dan bumi ini tidak akan ada lagi padanya. Saya banyak mengutip beberapa pakar ya. Karena mungkin konsep ini cukup asing, tapi saya melihat bahwa konsep ini bukan asing dalam dunia teologi. Edward Turnation, dia berkata, dunia yang ke dalamnya kita akan masuk ketika Kristus datang kedua kalinya, bukanlah dunia yang sama sekali berbeza. Itu adalah dunia sekarang ini. Langit sekarang ini, dan bumi sekarang ini. Akan tetapi keduanya telah berlalu dan diperbaharui. Pikirkan, Kuala Lumpur tetap ada? Jakarta tetap ada? Halo? Ada. Ada ya? Langkawi tetap ada? Yes. Bali tetap ada? Ya. Bisa jadi ya. Kecuali sebelum itu terjadi bom. Tapi jelas keadaannya berbeza daripada dulu. Jelas keadaannya berbeza daripada dulu. Tapi itu masih akan ada semua. Tapi pikirkan juga ini. Siapa yang masuk ke neraka? Siapa? Iblis dan kawan-kawannya. Dan yang mereka yang belum percaya. yes, iblis dan rakan-rakannya dan juga orang-orang yang tidak percaya. Siapa yang masuk ke surga? Orang yang percaya. Yes, orang yang percaya. Lalu siapa yang akan masuk di langit dan bumi baru? Macam kosong ya, langit dan bumi baru. Setelah Allah ciptakan langit dan bumi baru, lalu siapa yang akan duduk di sana? Karena orang percaya akan duduk di surga. Orang tak percaya duduk di neraka. Dengan ratapan dan kertakan gigi. Lalu siapa yang akan duduk di langit dan bumi baru? Generasi baru. Generasi baru dari mana? Yang di surga. Oh. Halo, jadi gimana? Siapa yang akan duduk di langit dan bumi baru?
Siapa tuh? Tak tahu Pak, kita semua. Tak tahu ya? Dan Orang percaya. semua orang percayalah. Semua orang percaya, tapi bukankah mereka duduk di surga? Ini kan orang yang masuk neraka orang tidak percaya dan iblis Kita dan ada dua rumah, satu di syurga, satu di bumi. Oke, so ada dua rumah, satu di surga, satu di bumi. Jadi apabila holiday turun pula kita dari surga mendarat ke bumi, begitu kali Om? Sukalah kita pilih mana-mana yang nak duduk. Mana boleh macam tu. Jadi Mana boleh macam tu Lihong. Pilihan hanya satu. pilih satu tau. So Pak Sehat apa? Kita di siapa yang duduk di langit dan bumi baru itu? Tak sure lah Pak. Oke. Nah, akhirnya kita mulai pikir ya. Ini di bumi baru atau di surga? Di bumi baru atau di surga? Bukankah Allah sejak semula merancang manusia untuk duduk di bumi, bukan untuk duduk di surga kan? Allah menciptakan dan memberkati manusia di bumi, bukan di surga. Dosalah yang menyebabkan kematian. Coba kita pikirkan, jika tidak ada dosa, apakah manusia akan pindah ke surga? Seandainya Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, apakah Adam dan Hawa akan dipindahkan ke surga? Tentu kalau Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, tidak jatuh dalam dosa, pasti Adam dan Hawa akan tetap di bumi. Karena memang Allah rancang mereka untuk ada di bumi. Dan tentu dosa tak dapat, tak mampu menggagalkan rencana Allah. Rencana Allah adalah mahu agar manusia duduk di bumi. Jadi memang rancangan Allah adalah bumi ini untuk manusia. Mazmur 37 ayat 11. Rizka, baca. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, orang yang rendah hati akan mewarisi tanah itu dan menikmati kemakmuran yang berlimpah. wow. Jadi mewarisi tanah, mewarisi negeri, bukan mewarisi surga. AVB, orang yang rendah hati mewarisi bumi. Mewarisi bumi. Dan akan bersukacita dengan kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Satu bahasa Inggris ya, King James Version. But the meek shall inherit the earth. Wah, earth, bumi. Yesus sendiri pernah berkata dalam Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Memiliki bumi. Jadi jelas bahwa Allah mendesain ya, desainer. Allah mendesain agar manusia itu hidup di bumi, bukan di surga. Namun jangan kita lupa, Allah akan membaharui langit dan bumi ini menjadi kediaman manusia selama-lamanya. Wow, bayangkan keadaan bumi nantinya itu. Tapi, apakah kita tak akan duduk di surga?
Aduh, macam mana ini? Bukankah kita menanti-nantikan surga? Ayat-ayat tadi dengan jelas mengatakan bahwa kita akan duduk, kita akan tinggal di langit dan bumi baru. Tapi wah, kita menanti-nantikan surga. Seandainya kita boleh memilih. Nah, ini seandainya ya. Ini seandainya. Seandainya kita boleh memilih. Pak Sehat, Bapak suka mana? Langit dan bumi baru atau surga? Ya, seperti Bapak bilang tadi tak boleh dua-dua, pilih satu. So, Bapak mau yang mana? Macam susah sangat. Lama pula baru jawab ini. Pak? Dua-dua mau, Pak. Pilih satu. Saya tahu. Langit bumi baru atau surga? Mau surga, Pak. Mana? Wah, satu orang surga. Tak mau langit dan bumi baru ya? Tak mau. Tak mau. Surga lebih best. Oke. Yang buat pilihan untuk kita. Bagaimana, Bu? Biar Tuhan yang membuat pilihan untuk kita. Oh, itu jauh lebih bijaksana. Ya Tuhan, Kau lebih tahu mana yang lebih oke. Ya, jangan-jangan saya salah. Oke, bagus. Iya. Nah, jadi saya belum bisa jawab ya. Tapi begini, kalau begitu bagaimana akhirnya ya? Apakah akhir atau muara kita akan sampai pada langit dan bumi baru saja atau sampai ke surga? Ya, ini menarik. Tapi begini, pasti secara jelas kita lihat ayat-ayat tadi, kita pasti akan duduk di bumi dan di langit yang baru. Allah tidak akan tipu, itu pasti. Untuk selama-lamanya. Pak Jalong, jangan dulu kecewa. Walaupun Bapak rindu ke surga ya, tapi jelas ayat-ayat tadi bilang kita pasti akan menduduki langit dan bumi baru. Kita didesain untuk itu. Kecewa sudah, Pak. Jadi tak duduk di surga? Tidak. Kita masih duduk di surga. Ups. Apa pula ini? Ya kan? Jadi Pak jangan dulu kecewa. Kita memang akan duduk di langit dan bumi baru. Tapi kita juga duduk di surga. Wah, bagaimana ini? Coba lihat Wahyu 2 ayat 2. Priska, boleh baca lagi? Ya. Jadi bagaimana pada akhirnya? Wahyu 2 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Wow. Ini Yerusalem baru di surga. Jadi kita sering menyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Iya, itu ya. Oh Yerusalem. Tapi yang kita nyanyikan itu bukan Yerusalem di Palestina, ya. Hati kita rindu bukan Yerusalem di Palestina, tapi Yerusalem surgawi ini, ya. Itu Wahyu bab 21 ya. Bagaimana, Pak? Itu Wahyu bab 21 ayat 2. Oh, betul. Sorry. Wahyu 21 ayat 2. Thank you, Pak. Ya, jadi Wahyu 21 ayat 2. Nah, Yerusalem surgawi ini ada di surga. Tetapi kita lihat di sana, dia turun.
turun. Jadi Yerusalem surgawi yang kita rindukan turun dan dilukiskan di sini bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, kita sadar bahwa pengantin perempuan adalah jemaat. Jadi jemaat Tuhan yang sudah ada di kota Yerusalem, yang ada di surga, akan turun. Jadi kita adalah orang-orang percaya dilukiskan sebagai pengantin perempuan Yesus. Kita ada di surga. Dan kita akan turun. Dan bukan hanya kita, tapi kota itu, Yerusalem baru itu akan turun. Turun di mana? Nah, dalam Ibrani 12 ayat 22 berkata begini. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Jadi jelas dalam Ibrani ini mengatakan bahwa orang-orang yang sudah percaya, mereka akan ada di surga. Mereka ke sana, mereka ada di sana. Dan itu adalah dijelaskan Yerusalem surgawi. Dan ketika kita lihat Wahyu 21 ayat 2 tadi, Yerusalem surgawi turun. Dan bukan cuma bandarnya yang turun, tapi seisinya turun. Akan turun. Bukan hanya kotanya, tapi semua penghuninya. Yaitu semua orang percaya mulai dari Habel sampai orang terakhir di akhir zaman. Dan kita lihat kemah Allah, yaitu surga pun akan turun ke bumi baru, ke langit baru. Lihat dalam Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah. Kemah Allah berarti rumah Allah, kediaman Allah. Kediaman Allah adalah surga. Ada di tengah-tengah manusia dan ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, ia akan menjadi Allah mereka. Jadi apa yang bisa kita fahami dengan ayat-ayat ini? Yang bisa kita fahami dengan ayat-ayat ini adalah kita akan duduk di surga, sementara kita tinggal di bumi dan di langit yang baru itu. Wah, jadi kita tinggal di surga. Dan sementara kita tinggal di surga, kita rupanya pun sedang berada di langit dan bumi yang baru itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Ternyata nanti surga dan bumi plus langit baru itu akan menyatu. Sekarang kita tidak bisa membayangkan itu karena surga di tempat lain, bumi berbeza. Tetapi nanti rupanya langit dan bumi baru itu dan surga akan menyatu. Akan menyatu. Jadi, rupanya apabila selesai pengadilan terakhir yang sudah kita pelajari itu, Allah akan membawa semua orang percaya, semua orang yang ada namanya di kitab kehidupan, akan membawa mereka ke surga. Dan ketika mereka ada di surga, Allah akan membaiki langit dan bumi baru ini. Allah akan membuat langit dan bumi baru ini. Dan ketika langit dan bumi baru ini sudah jadi, maka surga akan turun di langit dan bumi baru itu. Sehingga kita yang ada di surga, kita pun ada di dunia yang baru dan langit yang baru itu. Haleluya. Sekali lagi, apabila selesai pengadilan terakhir, Allah akan membawa kita ke surga. Dan sementara itu Allah membina langit dan bumi baru. Dan apabila langit dan bumi baru itu selesai dicipta, maka surga turun ke bumi dan langit yang baru itu dan menyatu. Wow, itu dia maksudnya.
Karena ada langit dan karena ada bumi, maka pertama, janji Yesus kepada orang-orang yang lemah lembut bahwa mereka akan memiliki bumi itu bukan omong kosong. Itu pasti akan terrealisasi. Yang kedua, ada banyak tapi saya hanya ambil 2. Yang kedua, janji Allah kepada Abraham bahwa dia akan memiliki tanah Kanaan pasti akan terwujud. Kita lihat dalam Kejadian 17 ayat 8. Allah berfirman kepada Abraham, kepadamu, berarti kepada Abraham memang. Kepadamu Abraham dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Mana? Sampai sekarang mana Abraham pernah ada tanah di Kanaan? Tidak ada, no. Abraham hanya bisa beli tanah untuk kuburkan istrinya. Dan setelah Abraham mati, tak pernah dia punya tanah sedikit pun di tanah Kanaan. Tapi nanti pada langit dan bumi baru, dia punya kapleng itu, dia punya tanah itu. Sebab langit dan bumi akan Allah ciptakan baru. Dan Allah berkata, itu kamu punya selama-lamanya. Dan kamu punya keturunan punya selama-lamanya. Wow. Saya harap saya ada di Pandan Indah ya. Ada tanah di Pandan Indah nanti ya. Dan Lihong tetap ada di Kelana Jaya. Di mana? Saya tak ingat. Wah, luar biasa. Tuhan akan memberikan ini. Jadi betapa mengasihkan kehidupan kita nanti. Betapa mengasihkan kehidupan kita nanti. Kita ada di surga. Dan kita ada juga di langit dan bumi baru itu. Dan langit dan bumi baru yang tidak ada dosa, tidak ada bakteri, tidak ada penyakit, tidak ada virus, tidak ada ketakutan terhadap binatang-binatang predator. Malah binatang-binatang itu akan menghasilkan, akan memberikan kekayaan kehidupan bagi kita yang hidup pada waktu itu. Saya tidak tahu apakah anjing-anjing yang kita sayangi itu akan bangkit dan sama seperti itu dan menemani kita. Itu menarik sekali. Tetapi karena Tuhan menciptakan binatang-binatang juga pada saat itu, maka sulit untuk memikirkan bahwa langit dan bumi baru tidak akan ada binatang-binatang. Pasti ada. Marilah kita mengisi hidup ini dengan ucapan syukur dan melayani Dia. Sebab Dia mempunyai rancangan yang tak terkatakan dan luar biasa untuk kita. Jangan lupa pengharapan ini, saudara. Jangan mau menukar pengharapan ini dengan apapun juga. Marilah kita fokus kepada harta di surga. Saya suka membaca tulisan dari Anthony Hoekma ini. Apakah benar kita akan hidup secara kekal di sebuah tempat yang jauh dari bumi? Memakai jubah putih, memetik alat musik, ning nong ning nong ning nong ning nong, menyanyikan pujian dan melayang-layang di awan. Ketika kita melakukan itu semua, sepertinya bukan demikian. Alkitab memberikan jaminan bahwa Allah akan menciptakan bumi yang baru, di mana kita akan hidup untuk memuliakan Allah dengan tubuh yang sudah dibangkitkan dan dimuliakan. Karena itu di dalam bumi yang baru, kita berharap untuk mengisi kekekalan dengan menikmati keindahan ciptaan yang baru, menggali segala kekayaannya, dan memakai segala kelimpahannya untuk kemuliaan Allah. Oleh karena Allah akan memakai bumi yang baru sebagai tempat kediamannya. Dan karena di mana Allah berdiam, di sanalah surga berada. Maka dapat dikatakan bahwa sementara kita berada di bumi yang baru, kita akan selama-lamanya berada di surga. Wow, saudara, kita di bumi, kita terhad.
Kita mencari pengetahuan, 50 tahun kita menguasai satu bidang ilmu, habis itu kita mati. Waduh, kalau kita masih hidup panjang, kita bisa menggali terus. Tapi saudara, sekarang terhad. Kita akan mati. Tapi nanti di surga sana, di langit dan bumi baru sana, kita tidak akan mati. Kita tidak akan pernah mati. Kita akan ada selama-lamanya di sana. Saudara akan mengisi kekayaan, pengetahuan, dan keindahan luar biasa yang akan menanti di sana. Wow, luar biasa. Satu lagi. Dalam buku Pulpit Commentary. Kota kudus Yerusalem yang ada di atas, ada di surga sekarang. Persemakmuran di mana orang-orang kudus adalah warga negara di surga. Tetapi surga akan turun ke bumi. Takhta dari Allah dan dari anak domba akan ada di sana. Di sana pelayan-pelayannya akan melayani dia. Perbezaan antara bumi dan surga akan dihapuskan. Karena di mana Allah ada, disitulah surga. Saya akan mengakhiri dengan satu lagu. Yaitu hatiku rindu mau kesanalah. Boleh nyanyi sama-sama? Hatiku rindu mau kesanalah. Bukan bertemu, tapi tinggal selamanya. Di sana rumah Bapa, jadi tanah airku. Di Eden taman puspa, berkumpul sertahu. Wah, jadi hati rindu. Dan bukan hanya bertemu ketika di sana, tapi tinggal selamanya. Di mana? Di rumah Bapakku. Dan di rumah Bapakku itu jadi tanah airku. Di mana? Di Eden Taman Puspa. Wah, Allah tidak bisa digagalkan oleh iblis. Dan Allah memperlihatkan jauh lebih dahsyat rancangan dia. Wow. Saya pikir kita bisa dengar lagu itu. Saya ada siapkan itu. Bagus ya lagu itu. Saya tidak berani nyanyi terus karena suara saya cukup mahal. Jadi lebih baik dengar lagunya Pak Pendeta Esra. Iya, ini dia. Sebentar ya. Mana itu? Oh, ini dia. Bukan bertamu. Ini dia. Bisa lihat, Pak? Bisa, Pak. Oke. Saya putar ya. Boleh dengar? Yes. Yuk nyanyi semua. Hatiku rindu mau ke sanalah. Bukan bertemu tapi tinggal selamanya. Oh, di sana rumah Bapa. Di tanah airku, di Eden Taman Puspa, berkumpul sertahu. Oh, bunga. Wow. Hatiku rindu. Hatiku rindu mau ke sana.
Ya, pegang tangan. Kita mau lihat Pak Michael menari juga, Pak. Pak Michael boleh menari? Ku rindu mau ke sana lah, bukan bertemu tapi tinggal selamanya. Di sana rumah Bapa, di tanah air di Eden Taman Puspa berkumpul sertahu. Ya untungku benar-benar besarlah untungku. Benar. Oke. Kita mau lihat Pak Michael menari bersama tadi, Pak. Ya? Kita mau lihat Pak Michael menari bersama tadi. Iya betul, tapi Bu Anda malu ini. Oke, terima kasih. Harap ini bisa menjadi berkat. Serahkan ke Pak Andrew. Terima kasih Pak Michael. Sama-sama Pak.